Salam sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita pada Minggu 27 Februari 2022, Yesaya 55 ayat 10 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepada aku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita, dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad, dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, minggu ini kita memasuki minggu Passion pertama yang mengingatkan kita tentang masa-masa penderitaan Yesus. Tentunya bukan hanya Yesus yang menderita, tetapi semua pengikutnya dipanggil untuk memikul salib dan menyangkal diri, supaya kelak ikut dalam kemuliaan, sama seperti Kristus dimuliakan Bapa yang duduk di sebelah kanannya. Dalam nas khotbah ini, umat Allah dibuang ke Babel, menderita karena jadi tawanan bangsa asing. Mereka berseru-seru kepada Tuhan dan ingin kembali pulang ke Yerusalem, tanah air yang Allah berikan kepada mereka. Allah melihat dan mendengar kerinduan hati bangsanya. Ia menyampaikan kabar baik kepada mereka lewat nabinya Yesaya. Katanya, sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad, dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Allah, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Namun mereka harus setia dan bersabar, menunggu sampai waktu yang ditentukan Allah bagi mereka tiba, yakni 70 tahun menjalani penderitaan di pembuangan Babylon. Dan setelah itu mereka akan dibawa pulang ke Yerusalem penuh dengan damai. Dan apa yang Tuhan firmankan pasti terlaksana. Sebab firman itu tidak akan kembali kepadanya dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang difirmankan dan disuruhkannya. Seperti dituliskan dalam ayat 10 dan 11. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang-orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, selama kita masih tinggal di dunia ini, kita akan mengalami banyak penderitaan, sama seperti umat Allah di Babilonia. Mereka mengalami banyak penderitaan. Penderitaan kita bisa karena dosa-dosa dan bisa karena memikul salib Kristus. Dalam menjalaninya, Yesus tidak berjanji akan memberi kesenangan-kesenangan hidup, tapi ia berjanji akan menyertai kita sampai tiba waktunya kita diantar pulang ke Yerusalem. Yang menjadi pertanyaan sekarang, rindukah saudara pulang ke sana? Atau ingin tetap berlama-lama di dunia ini sambil mencari-cari kesenangan-kesenangan? Mungkin ya, tapi mungkin juga tidak. Tapi apapun itu, Tuhan sudah berfirman bahwa Ia akan kembali dan membawa kita ke sana, supaya kita mengalami kesenangan penuh dengan sorak-sorai. Hanya menunggu waktu saja, semua akan terjadi. Bersabarlah dan pikullah salib Kristus. Yang berdosa
menangislah dan berteriaklah minta tolong. Sebab yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Jangan lengah dan jangan lupa mempersiapkan kepulangan ke rumah Bapa di surga. Sebab kesanalah kita akan pergi. Berdoa dan bekerjalah untuk kebaikan hidup di mana kita tinggal saat ini. Tetapi jangan sampai kehilangan rasa rindu untuk pulang ke tanah air yang sesungguhnya, tempat di mana Yesus berada saat ini. Percayalah, semua yang difirmankan akan tergenapi. Karena firman itu tidak akan kembali kepada Allah dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Hanya menunggu waktu saja, semuanya akan terjadi. Semuanya akan terlaksana. Hiduplah saleh di hadapannya dan perbanyak berdoa. Sebab kedatangannya seperti pencuri malam. Tidak ada yang tahu kapan itu terjadi. Seperti pada masa Nuh, ketika semua orang sibuk dengan pekerjaannya, disitulah Tuhan tiba-tiba datang. Jadi, berjaga-jaga dan tetaplah setia. Amin.